Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Yos Ananda, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video praktikum mata kuliah struktur data, yaitu pembuatan pengurutan data menggunakan algoritma merge sort dan content sort. Di sini kompiler yang saya gunakan yaitu VS Code dengan bahasa pemrograman Java. Oke, yang pertama yaitu menggunakan merge sort. Pertama kita buat terlebih dahulu main datanya. Nah, di sini kita masukin deklarasi datanya. Data. Kita masukin datanya acak saja. Misalkan 50, 80, 30, 70, 90, 20. Ada 6 data di sini kita masukin. Tutup. Lalu kita panggil untuk fungsi merge sort-nya. Merge sort data. Ini kita masukin data length kurang dari 1. Tutup. Selanjutnya kita lakukan pemanggilan untuk hasil outputnya. Sistem print line. Di sini bisa kita masukkan hasil pengurutan data merge sort. Lalu untuk masukin data ke dalam arraynya for in ini untuk menampilkan data yang ada di dalam array. Dan print saja, tidak pakai line. Num oke, cukup. Selanjutnya kita akan membagi arraynya menjadi 2 dengan cara public static void merge sort r. Di sini kita masukin 3 parameter data, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Jangan ditutup dulu. Selanjutnya kita membuat perintah untuk memastikan, untuk mengecek apakah masih ada data yang belum dipecah, yaitu menggunakan if in bukan, ya benar, if jika f kurang dari 5. Ini untuk mencari nilai tengahnya. Tambah 5 bagi 2. Tutup.
Selanjutnya untuk short ini untuk membagi kiri dan kanannya. Ini untuk bagian kirinya. Short mid plus satu. Di sini kita mau akan mid plus satu karena mid plus satu ini adalah data bagian kanan yang pertama. Selanjutnya kita gabungkan data kedua array tadi menggunakan merge. AR array left mid, kita masukin semua. Selanjutnya kita akan menggabungkan dua sub array tadi menjadi satu dengan cara public satu void merge. Ini kita masukin semua AR array bilangan yang di kanan, bilangan yang di kiri, bilangan yang di tengah, dan bilangan yang di array yang di kanan. Oke. Selanjutnya kita buat sementara arraynya, kita buat array sementara ke dalam L dan R, ke dalam N1 dan N2. Untuk array yang pertama N1 mid kurang left plus 1 in N2 plus mid. Ya, kita deklarasikan L dan R sebagai array kiri dan kanan. L sama new N1 dan in R in N2. Jadi N1 itu L dan N2 sama adalah R. Maksudnya untuk setiap untuk lalu kita asumsikan kolom di kiri itu sebagai I. Jadi di sini kita asumsikan kolom yang di sebelah kiri itu I, lalu L I
Nah, jadi di sini apabila nilai I-nya lebih besar dari R, maka dia akan diletakkan di sebelah kiri. Nah, kita lakukan yang sama untuk array yang di kanan. Ini kita asumsikan arahnya sebagai J. Oke. N2. R. Plus 1. Ini maksudnya adalah plus 1 ini bagian kanan yang pertama. J. Tutup. Ini kita deklarasikan I J 0. K ini kita asumsikan sebagai array utama. Kurang ini. Ini K dengan left. Jadi karena kita mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, maka arahnya akan berada di kiri. Tutup. Selanjutnya untuk menggabungkan kedua array tadi, kita gunakan command while. Kondisinya yaitu yang dua I. Jadi apabila L apabila array yang di L, apabila kolom yang di I besar dari atau sama dengan R, besar dari kolom yang besar dari kolom yang di kanan, atau array J, maka akan ditaruh di array utama atau di kolom yang sebelah kiri. Jadi apabila datanya lebih besar daripada yang di array yang J, maka akan diletakkan di array utama sebelah kiri. Ini ditutup. Lalu else, jika tidak, maka arraynya akan ditaruh
di array sebelah kanan atau di array J. Ini kita tambah while i start daripada N1 ke array sebelah kiri. Lalu tutup. Lalu file ambil J lebih kecil daripada N2 A maka akan ditaruh di array J. Kelebihan kita coba run dulu. Apa ada yang error? Oh, ada yang error ternyata. Oh, di sini lupa kita kasih ini. Oh, lupa ditutup. Tutup. Ini kelebihan. Oh, salah di situ nih. Kita coba run. Ini dia. Data urut ya, data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Oke, ada beberapa error tadi. Tapi tidak apa-apa karena datanya sudah berhasil diurut. Ulang ya. Jadi datanya itu ada data awalnya itu adalah seracak 50, 80, 30, 70, 50, 20. Setelah kita masukkan komennya, kita masukkan kodenya, datanya akan terurut dari data terbesar ke terkecil. Jadi itu tadi penggunaan merge sort. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan melakukan counting sort. Oke, langsung saja yang pertama. Sama seperti tadi, kita buat mainnya dulu. Public data void main string. Lalu kita deklarasikan isi datanya. Data teman-teman, kita acak saja datanya sama seperti tadi, misalkan 300, 600, 100, 500, 500, 700.
Ada 6 kombinasi data. Kita tutup dulu. Selanjutnya kita panggil rumus countingnya. Count insert data, tutup. Ini kita panggil untuk outputnya sistem out line. Pasti misalkan di sini hasil pengurutan data counting chart. Lalu untuk arraynya for in up. Untuk isi arraynya kita gunakan sistem untuk menampilkan isi arraynya sistem out print line, sistem out print tanpa line. Oke. 6 tes. Oke, cukup. Intinya untuk melakukan sortir dari data tertinggi ke terendah menggunakan counting sort, komen yang kita gunakan adalah untuk mencari nilai tertinggi, yaitu max. Jadi in max. Oh, sebelumnya kita panggil ini dulu, public static void counting sort in dan deklarasi ini untuk pembuatan array sementara. Lalu untuk mencari nilai tertingginya kita melakukan rumus max in max array 0. Itu untuk setiap angka yang ada dalam arraynya kita angkanya bisa dari max x untuk mencari nilai tertingginya. Kelebihan tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus count, lalu kita deklarasikan untuk nilai tertingginya. Max untuk angka yang ada dalam arraynya. Kita gunakan rumus count lagi. Untuk mencari angka yang ada dalam arraynya.
Selanjutnya untuk mengurutkannya kita menggunakan indeks. Tutup dulu untuk ini. Kita asumsikan angka dalam arraynya sebagai i, pound panjang arraynya kita satu. Apabila i lebih besar dari atau sama dengan 0, ini untuk mengurutkan nilai dari yang tertinggi ke nilai terendah. Selanjutnya kita tekan while untuk menggabungkannya. Count kolom i besar daripada 0. Kita cek dulu apakah ada error. Counting tab belum terurut ternyata. Sudah terurut ya. Datanya awalnya dari 30, 60, 10, 90, 50, 70 menjadi terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi ini salah satu kekurangan dari algoritma counting chart, yaitu dia tidak bisa menghitung data yang terlalu besar. Jadi, beda dengan gesture, dia bisa menggunakan data yang besar, data 500, 400, 200, 200, 200, 200, kita coba ya, bisa di sini bisa data yang nilainya besar bisa menggunakan merge sort. Jadi ini salah satu keuntungan dari merge sort. Namun merge sort ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan algoritma counting sort. Jadi untuk data yang sifatnya data real time itu lebih simple, lebih mudah menggunakan counting sort untuk menghitung data-data yang kecil. Data-data yang besar bisa menggunakan merge sort. Dan untuk counting sort juga dia tidak bisa menghitung data-data yang nilainya negatif. Jadi dia hanya bisa data yang positif. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen atau tutor yang sudah memberikan bimbingan selama ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.